Tersindrom, Mike Maignan ngelunjak minta gaji setara Donnarumma di AC Milan. Mike Maignan saat ini merupakan salah satu kiper terbaik yang dimiliki AC Milan, sehingga tak heran apabila Rossoneri tertatih-tatih pada musim lalu gara-gara kehilangan buntut cedera yang dideritanya. AC Milan berencana memperpanjang kontraknya yang sebetulnya masih tersisa hingga 2026 seusai menandatangani perpanjangan masa bakti pada 2021 lalu. Tuttosport mengabarkan bahwa Mike Maignan meminta kenaikan gaji hingga 8 juta euro per musim, sehingga ia berpotensi menjadi pemain dengan bayaran termahal di Rossoneri setelah Rafael Leao 7 juta euro. Kenaikan gaji sebesar 8 juta euro itu tentu saja terhitung sangat signifikan sebab mantan pemain Losi Lille itu saat ini dibayar tim merah hitam 2,8 juta euro per musim. Selain itu, permintaan kenaikan gaji Maignan juga terbilang setara dengan mantan kiper Rossoneri Gianluigi Donnarumma sebelumnya. Hal inilah yang kiranya harus diwaspadai oleh AC Milan agar tidak jadi Gianluigi Donnarumma jilid kedua yang kemungkinan malah merugikan tim. Gianluigi Donnarumma sebelumnya meminta kenaikan gaji yang tinggi, di mana hal ini juga menjadi alasan mengapa sang kiper angkat kaki dari AC Milan. AC Milan saat ini hanya berani menawari bayaran 8 juta euro per musim dalam kontrak baru Gianluigi Donnarumma, jumlah yang sama dengan yang diminta Mike Maignan saat ini. Pada akhirnya, kiper asal Italia itu angkat kaki dari San Siro pada bursa transfer musim panas 2021 lalu setelah PSG berani menawar gaji 12 juta euro per tahun. Namun penampilan Donnarumma saat ini bersama PSG pun juga tidak wah-wah amat untuk pemain yang bergaji mahal, mengingat ia sudah memungut bola 7 kali dari gawangnya dalam 8 kali penampilan di Liga Prancis. Hal ini kiranya bisa ditakuti oleh AC Milan bahwa gaji yang besar membuat performa Mike Maignan menurun seperti Gianluigi Donnarumma. Walaupun demikian, hal itu tentu saja bukan tolak ukur yang pasti, sehingga tetap saja tidak ada salahnya Milan berani menggaji Maignan 8 juta euro. Terlebih lagi, stok kiper bagus di pasar saat ini juga tidak begitu banyak, dan beruntung tim merah hitam memiliki Maignan yang kini menjadi suksesor Hugo Lloris sebagai kiper utama timnas Prancis. Semoga kenaikan gaji yang signifikan ini tetap membuat kiper berusia 28 tahun itu tampil konsisten sebagai upaya bahwa sang pemain memang pantas digaji 8 juta euro. Masuk ke Luka Romero, AC Milan fix lepas 2 bintang mudanya Januari ini. Minimnya jam terbang bersama AC Milan membuat Stefano Pioli merestui jika Luka Romero dan David Bertesaghi hengkang pada bursa transfer bulan Januari mendatang. Dilansir dari laman Sempre Milan yang juga mengutip situs Calcio Mercato, Luka Romero sebenarnya bekerja dengan baik sejak ia tiba dari Lazio dengan status bebas transfer. Pelatih Stefano Pioli dan rekan satu tim juga dikonfirmasi sangat menyukai Luka Romero, tetapi dia belum melakukan debutnya di Liga Italia musim ini. Pasalnya, Luka Romero memiliki posisi yang sama dengan Christian Pulisic dan Samuel Chukwueze, sehingga ia bukan prioritas. Dalam beberapa minggu ke depan, AC Milan akan memutuskan apakah akan meminjamkan pemain muda Argentina itu pada bulan Januari untuk mendapatkan menit bermain di luar. Sementara itu, Calcio Mercato menyebutkan bahwa David Bertesaghi masih memiliki harapan untuk tampil bersama AC Milan musim ini. Sebelumnya, David Bertesaghi direkrut dari AC Milan U19. Ia menandatangani kontrak profesional pertamanya di Rossoneri dan juga melakukan debutnya di Liga Italia.
Pada bursa transfer Januari nanti, AC Milan semakin dekat dengan peluang datangkan Juan Miranda secara gratis dari Real Betis untuk mengisi posisi bek kiri. Maka dari itu, Bertesaghi mungkin akan tersisih, sehingga wonderkid berusia 17 tahun nampaknya akan dipinjamkan untuk memberikan jam terbang. AC Milan kabarnya mengincar pemain Real Betis Juan Miranda untuk didatangkan pada bursa transfer 2024. Ia memang sudah diincar sejak bursa transfer musim panas 2023 lalu. Guna memberikan satu tempat pada Juan Miranda, Stefano Pioli akhirnya memutuskan untuk lepas David Bertesaghi ke tim lain pada bursa transfer 2024 nanti. Berdasarkan catatan transfer market, Juan Miranda yang berposisi sebagai bek kiri saat ini dibanderol dengan harga 9 juta euro atau sekitar 148 miliar rupiah. Meski begitu, AC Milan sepertinya tidak perlu mengeluarkan uang sebanyak itu. Sang pemain akan berstatus gratisan pada bursa transfer musim panas 2024 mendatang. Jika mau bersabar sedikit, AC Milan bisa membawa Juan Miranda ke San Siro pada musim depan. Andai Juan Miranda berhasil didatangkan, ia juga belum tentu akan langsung diandalkan oleh Stefano Pioli, sebab AC Milan masih punya Theo Hernandez. Jika melihat dari laporan data FBref, Juan Miranda memang pemain dengan bobot yang lebih apik jika dibandingkan dengan bek kiri andalan AC Milan Theo Hernandez. Keduanya sama-sama punya tendensi untuk membantu penyerangan, tetapi Miranda sedikit lebih unggul di sejumlah aspek. Marco Pellegrino, pemuda ajaib tak punya menit bermain di AC Milan tapi dipanggil ke timnas Argentina. Pemanggilan Marco Pellegrino ke timnas Argentina mengundang pertanyaan lantaran ia tak punya menit bermain di AC Milan. Bek berusia 21 tahun itu masuk dalam daftar 34 pemain yang dibawa oleh Scaloni untuk melakoni 2 pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona CONMEBOL melawan Paraguay dan Peru. Mengundang pertanyaan lantaran sang pemain belum punya menit bermain di klubnya AC Milan sejauh ini di semua kompetisi. Marco Pellegrino sendiri diboyong oleh AC Milan dari klub Liga Argentina Platense pada bursa transfer musim panas 2023 kemarin dengan nilai transfer sebesar 3,5 juta euro. AC Milan tertarik memboyong Pellegrino untuk menambah kedalaman skuad di lini pertahanan, sekaligus investasi jangka panjang mengingat usianya masih cukup muda. Rossoneri juga menyertakan klausul 10% hasil penjualan kepada Platense andai di masa depan sang pemain resmi digaet klub lain. Bersama Rossoneri, Marco Pellegrino telah mendapat kontrak berdurasi 5 tahun atau sampai tahun 2028 mendatang. Pemain yang memiliki darah Italia ini juga mengenakan nomor punggung 31. Namun meski dipanggil ke timnas Argentina oleh Scaloni, Pellegrino hanya menjadi pemain pelengkap lantaran sang pemain juga belum dimainkan sejauh ini. Termasuk saat Argentina membekuk Paraguay baru-baru ini dengan skor 1-0. Nama-nama berpengalaman seperti Cristian Romero dan Nicolas Otamendi dipercaya untuk jadi palang pintu terakhir tim Tengu. Begitu juga di AC Milan, ia kalah bersaing dengan bek-bek tenar yang sudah jadi andalan klub cukup lama, seperti Fikayo Tomori, Malik Thiel, Mattia Caldara, hingga Simon Kjær. Cukup disayangkan talenta Pellegrino belum bisa dimanfaatkan oleh pelatih Stefano Pioli sampai saat ini di semua kompetisi, padahal ia memiliki kualitas yang bagus. Dirangkum dari berbagai sumber, Pellegrino punya keterampilan dalam bertahan yang cukup mumpuni dan dirasa bisa menjadi salah satu bek top di masa depan.
Dari 17 penampilannya bersama CL Platense, Pellegrino mampu membuat timnya mencetak 7 clean sheets di Liga Argentina 2023 ini.